teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Scholarship is Back. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh manfaat tentang kesempatan-kesempatan beasiswa keren yang bisa kalian raih. Oh iya, Scholarship is Back di tahun ini spesial dikemas dalam bentuk podcast yang mana nanti teman-teman semua bisa nonton atau dengerin langsung dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita akan bahas salah satu beasiswa yang nggak cuma prestisius, tapi juga sangat membantu bagi mahasiswa seluruh Indonesia, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Dan gak tanggung-tanggung nih, kita udah kedatangan tamu spesial yang bakal sharing bagaimana sih pengalaman dan tips-tips buat dapetin beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, buat kalian yang lagi penasaran soal gimana sih cara dapetin beasiswa itu, apa saja sih keuntungan dari beasiswa tersebut, dan pastinya gimana sih tips biar kita tembus dari dapat beasiswa tersebut, langsung aja yuk kita kenalan langsung dan kita sapa langsung narasumber kita pada hari ini. Di sini kita udah hadir bersama Kak Bunga Aslia Fatina, seorang mahasiswa dari jurusan Informasi Hubungan dan Masyarakat angkatan 2021. Mungkin buat Kak Bunga, boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak. Oke, halo, siapa namanya? Opang, Kak. Opang. Halo Opang, perkenalkan nama aku Bunga Aslia Fatina, aku dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat angkatan 2021 dan zodiak aku Aquarius. Oke, mungkin ngebuka topik pada hari ini, mungkin boleh dong kayak jelasin kesibukan kakak di akhir-akhir ini atau selama ini kakak nih sibukannya apa aja gitu. Oke, berarti di tahun ini kali ya? Ya mungkin tahun ini aja. Di tahun ini sih kemarin awal tahun itu lagi abis selesai demis himpunan di PSDM. Terus juga kemarin baru pulang KKN, itu selama 1 bulan lebih. Terus juga sekarang lagi hektik magang sih. Dan kebetulan aku lagi alhamdulillah dapat magang di Polda Semarang. Oh, Polda Semarang. Oke. Mungkin tadi kan di awal-awalnya gitu Kak. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang lebih intim ya, yaitu pengalaman kalau Kakak dalam tahun ini, pengalaman Kakak dapat beasiswa itu gimana sih, Kak? Oke, dari kalau buat pengalaman sendiri sih aku itu awalnya dari 2021 kali ya pas jadi maba ya. Itu aku punya namanya bucket list. Bucket list itu kayak aku tulis di situ pertama IPK harus stabil. Terus kedua bisa dapat beasiswa mau apapun itu. Terus yang ketiga bisa magang di government. Terus yang terakhir bisa aktif organisasi sampai jadi kabit atau wakabit. Nah, sebenarnya itu alhamdulillah udah aku checklist semua karena udah targetnya udah dapat gitu loh. Dan alhamdulillah pas beasiswa itu aku dulu tahun lalu sempat daftar BES1 Jarum, tapi nggak keterima. Cuman di situ aku sempat insecure kalau misalkan kok teman-teman aku lolos berkas, kok aku nggak gitu. Tapi pas Bank Indonesia buka beasiswa, coba deh siapa tahu lolos nih gitu kan. Dan teman-teman juga kemarin banyak sih yang lolos di Genbi yang angkatan 2023, maksudnya yang Genbi 2023. Nah itu aku tanya ke mereka cara buat keterima beasiswa Genbi ini gimana, terus berkas yang harus dikasih itu apa aja, itu sih. Terus alhamdulillah lolos. Mungkin kalau dari yang tadi kakak jelasin tuh, mungkin persiapan apa sih Kak yang kakak siapin buat, tadi kan kakak awalnya udah sempet coba beasiswa pertama, kemudian ya nggak keterima, kemudian kakak nyoba lagi di beasiswa selanjutnya. Itu mungkin persiapan apa sih Kak yang kakak siapin terus menerus gitu, biar karena kita udah gagal terus kita mau nyoba lagi gitu, siapan apa aja yang kakak siapin? Kalau buat persiapan jujur nggak banyak juga sih. Yang penting tuh ini masih relevan sama aktif organisasi juga sih. Menurut aku itu jadi poin plus, karena kalau misalkan kita punya banyak pengalaman kayak organisasi atau prestasi atau misalkan aktif di perkuliahan, IPK stabil, itu jujur buat aku itu bisa lolos beasiswa. Karena kan orang-orang tuh setahu aku pada mikir kalau beasiswa itu hanya orang yang tidak mampu kan. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya beasiswa itu bisa buat orang yang berprestasi gitu. Dan kalau cara buat mempersiapkannya, yang pertama itu riset dulu beasiswa apa nih yang lagi open. Nah, kalian kan kita anak Undip ya, pasti ada SSO dong. Nah, SSO itu berguna banget. Jadi ada tuh namanya scholarship. Nah, di scholarship itu kadang Undip itu kayak ngasih banyak gitu loh, beasiswa yang lagi open. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah aku selagi daftar BI juga ada Mandiri. Tapi Mandiri aku juga nggak lolos karena Mandiri tuh lebih ngutamain orang yang berkebutuhan gitu, yang tidak mampu.
Terus juga berkas-berkasnya sama dari wawancara juga harus dikuasain. Oke. Mungkin karena kakak dapet ya itu di beasiswa Bank Indonesia, mungkin apa sih kak beasiswa Bank Indonesia itu? Kayak beasiswa Bank Indonesia ini sebenarnya pertanyaan kayak ke wawancara. Beasiswa Bank Indonesia itu sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Dia ini lebih fokusin ke anak-anak yang punya minat di bidang ekonomi, bidang kreativitas, sama bidang anak-anak yang mungkin dibilang tergolong aktif gitu. Nah, kemarin tuh aku sempat udah first gathering sama udah pendaftaran oprek ini divisi-divisi bidang. Di situ aku ngambil humas sama ngambil sosling, sosial lingkungan. Aku baru tahu kalau sebenarnya di Genbi ini sama aja kalau kita masuk ke organisasi, kayak kita masuk himpunan. Itu ada banyak banget divisi. Terus juga aku tuh memperhatikan kalau misalkan Genbi ini juga butuh banget SDM dari Undip atau enggak UIN Semarang. Itu tuh banyak banget di kampus-kampus Semarang tuh mereka tuh butuh SDM buat meramaikan proker-proker yang dibuat sama Bank Indonesia. Jadi makanya diadain beasiswa Bank Indonesia gitu. Oh, berarti kalau kita masuk ke beasiswa Bank Indonesia itu secara nggak langsung kita juga join ke yang namanya komunitas Genbi gitu kak? Iya, jadi namanya tuh ada komisariat sama korkom. Gitu. Kalau perbedaan dari komisariat sama korkom itu apa sih kak? Kalau komisariat itu satu Semarang. Jadi kita jadi misalkan gini, di komisariat Semarang itu ada namanya ketua umum. Nah, ketua umumnya itu dia tuh nge-handle semua univ yang di Semarang. Kayak kita Undip, terus ada UIN, terus apalagi ya? Ya itu deh, pokoknya ada 4 kalau aku ada kampus di sini. Nah, di situ baru dari ketua umum itu turun lagi. Jadi setiap univ itu ada korkom. Nah, korkomnya itu ya ketua umum di Undip itu gitu. Jadi bagi-bagi. Itu berarti isi dari Genbi itu campur ya kak, ada dari angkatan yang 21, angkatan 2022, 2023, angkatan berapapun yang di tahun itu mendapatkan beasiswanya tersebut. Iya sih bisa dibilang kayak gitu. Cuman kalau buat angkatan aku yang tahun ini ya, itu kebanyakan angkatan 2021 sama 2022. Karena 2023 kan masih semester berapa ya? 3 ya, 1 atau 2 waktu itu waktu pendaftaran. Jadi itu nggak ada minimal semester gitu lah, semester 4 kalau nggak salah minimal. Oke. Mungkin dari tadi yang kakak jelasin, mungkin mau nanya nih kak, langkah awal dalam mencari beasiswa kan tadi kata kakak dari SSO atau lain-lain gitu, ada target list. Tapi mungkin langkah awal buat para mahasiswa baru gitu dalam mencari beasiswa atau menyusun target listnya itu gimana sih kak? Kalau dari saran atau kakaknya gimana? Sebenarnya tuh balik ke pribadi masing-masing ya. Ada yang anaknya suka males, kadang nggak mau nulis bucket list atau enggak. Ya udahlah, gue ikutin hidup gue aja, alur hidup gue aja, nggak mau ikutin kayak misalkan apa yang terjadilah gitu kan mahasiswa. Nah, kalau aku sih dulu waktu awal-awal jadi mahasiswa baru nggak kayak gitu. Cuman mungkin kalau sekarang udah agak menurun sih cara aku buat nge-handle semuanya. Nah, kalau dulu jadi mahasiswa baru tuh aku punya prioritas gitu loh. Prioritas aku tuh mana yang misalkan aku butuhin sekarang itu aku harus ngambil achievement di semuanya, misalkan di organisasi, dulu aku ikut UKM, BEM, intern gitu-gitu. Nah, dari situ semua aku ngerasa kalau itu semua tuh bikin aku tuh sebenarnya capek, cuman dapat feedback gitu loh, dapat kalau misalnya kita aktif organisasi tuh banyak banget benefitnya sih menurut aku. Nah, dari situ aku ngerasa kalau misalkan ya udah bisa nih kalau aku ngikutin jangan males lah, tanamin diri kalian tuh jangan males tuh pasti bisa buat ngecapai semuanya. Gitu. Mungkin tadi ngebahas kayak pengalaman kakak yang ikut intern atau lain-lain. Mungkin gimana sih kak cara buat mahasiswa baru itu ngembangin potensi diri agar bisa jadi kayak modal utama mereka atau daya tawar mereka itu buat keterima beasiswanya tersebut gitu? Kalau dari itu sih mungkin lebih ke riset dulu sih ya, kayak misalnya nih kalian tuh kuliah tuh mau ngapain sih, tujuannya apa, atau emang cuman buat lulus dapat gelar gitu kan, enggak. Nah, kalau aku tuh pengen kuliah aku tuh bisa berwarna. Yang pertama ya itu tadi aku belum bisa dapat beasiswa, aktif organisasi. Nah,
awalnya tuh aku nggak nge-expect sih bakal keterima beasiswa, dan pas keterima alhamdulillah aku langsung bener-bener sujud syukur banget, seneng banget karena wah ini target gue nih gitu kan. Nah pokoknya pas kalau udah kayak apa ya, pokoknya pertama sih juga harus jangan lupa minta doa sama orang tua, pasti. karena orang tua aku jujur alhamdulillah selalu ngedukung, selalu nge-backup kalau misalkan ada apa-apa, walaupun emang kita jadi anak rantau gitu kan ya. Nah, gitu sih kalau dari aku. Oke. Mungkin berdasarkan tadi kan cara ngembanginnya, mungkin kalau persiapan biar kita dapat peluang besar dalam keterimanya gitu, kalau mengikuti beasiswa punya peluang besar keterimanya itu gimana sih Kak? Oke, kalau itu pertama sih harus tahu diri sendiri, kayak kenal sama diri sendiri. Misalkan apa ya, asah sih keterampilan kalian nih di diri kalian ini apa sih bakat yang kalian punya, minat yang kalian punya. Nah waktu aku belum daftar beasiswa itu aku kan sempat jadi kabid di Hima Formas di bagian PSDM. Di situ aku ngerasa kalau sebenarnya leadership aku yang aku punya, communication atau public speaking sama problem solving itu berguna banget. Jadi misal kalau setelah aku selesai himpunan nih, aku kadang mikir kalau anak-anak aku tuh butuh banget namanya afeksi gitu loh, kayak butuh motivasi, Kak Unge gini-gini dong gimana ya, gitu. Terus di situ kan pasti kalau sebagai kabid tuh harus menenangkan kan, nggak harus kayak bikin panik gitu. Nah di situ aku ngerasa kalau sebagai kabid tuh emang harus punya problem solving. Nah dan itu berguna banget pas aku daftar beasiswa, karena di pendaftaran beasiswa BI ini tuh ada namanya pembuatan esai. Pembuatan esai itu isinya kayak cara kita kayak kayak improve diri kita di esai itu, sama ngejelasin apa sih minat sama bakat yang kalian punya di diri kalian. Terus kayak kayak nulis diary gitu loh jatuhnya. Gitu. Oke, mungkin yang tadi Kakak jelasin mengenai organisasi ataupun lain-lain kepanitiaan, mungkin seberapa besar sih Kak pengaruh dari kayak pengalaman prestasi kita, terus kepanitiaan kita, terus organisasi kita sebagai calon pendaftar beasiswa tuh? Jujur buat aku itu penting banget sih, penting karena tapi mungkin kalau anak-anaknya yang belum pernah ikut organisasi atau apapun ya jangan minder juga, jangan insecure, karena coba dulu aja, karena beasiswa tuh banyak ngebuka itu nggak harus lihat dari keaktifan, ada juga yang lihat dari nilai atau IPK gitu. Nah kebetulan tuh pas pendaftaran beasiswa BI itu kan banyak syarat-syaratnya ya. Nah di situ tuh ada namanya aktif organisasi, terus juga ada prestasi, terus IPK, terus sama ada esai sama surat SKTM. Nah aku alhamdulillah karena aku ngerasa kayaknya nggak harus ngisi SKTM, coba deh pakai prestasi-prestasi yang aku punya gitu. Dan alhamdulillah masuk karena aku nulis banyak sih prestasi yang aku punya miliki. Mungkin berarti antara kita non akademik kemudian akademiknya itu tuh harus seimbang gitu ya, kayak jangan kayak kita nonjol di salah satunya, tapi kita harus bisa ngerakin bareng-bareng gitu antara non akademik sama akademiknya gitu. Exactly, karena kadang tuh anak tuh ada yang aktif organisasi banget tapi perkuliahan dia kadang bolos. Nah itu sebenarnya gak boleh sih sebenarnya. Kita tuh kalau dibilang balance harus balance, tapi kalau misalkan dibilang skala prioritas yang penting mana, itu perkuliahan. Jadi kalau emang misalnya lu ada proker ini penting tapi kuliah lu jam segini, kalau bisa kalau emang proker lu itu penting ya seenggaknya izin kuliah atau nggak dispen gitu. Jangan asal kayak udah gue nggak usah kuliah gitu. Iya benar. Gitu deh. Mungkin berdasarkan beasiswa, tadi kan Kakak udah sempet nyoba juga beasiswa banyak ya kayak kehitungnya udah beberapa beasiswa. Mungkin ada nggak sih Kak beasiswa yang rekomen gitu buat para mahasiswa baru ataupun buat ya minimal yang masih kurang dalam pengalaman, karena kan biasanya mahasiswa baru masih kurang gitu kan Kak pengalamannya. Mungkin ada nggak rekomendasi beasiswa buat para mahasiswa baru itu yang masih minim pengalaman gitu? Kalau buat rekomendasi beasiswa yang pertama beasiswa BI, Genbi harus ikut Genbi ya guys. Sama ada aku pernah ikut Beasiswan, itu juga oke sih, Jarum dari dari Jarum Support. Nah itu oke sih, cuman emang persyaratannya agak banyak alurnya. Jadi dari lolos berkas, terus lolos tes gitu, tes akademik ya. Terus juga sama wawancara lagi gitu. Nah kalau abis yang kedua mandiri juga nggak apa-apa, Bank Mandiri.
karena itu Bank Mandiri tuh dia lebih fokusin ke prestasi juga kayak BI. Cuman aku nggak tahu, alhamdulillahnya emang Bank Indonesia ini yang paling apa ya, oke lah, karena kuota juga banyak banget. Kuota Undip tuh udah 140-an lebih. 140 Kak? Ke 300 malah. 300? Kan ada dibagi, ada 3, Iya. reguler, unggulan, sama vokasi. Nah vokasi aja tuh udah 100-an. Oh, buat vokasinya aja udah 100-an? Nah yang reguler itu kalau nggak salah 90 apa ya, pokoknya hampir 100. Iya. Di unggulan juga sekitar 50-80. Oh, berarti dengan total 300-an gitu ya kayak? Oke. Mungkin tadi kan udah banyak gitu Kak rekomendasinya. Mungkin mau nanya Kak, tadi kan ada beberapa yang setiap beasiswa ada yang tahap wawancara itu. Kalau wawancara sendiri, ada nggak sih Kak tips ataupun cara kita ngadepin wawancara? Karena kan emang biasanya apalagi mahasiswa baru gitu ya Kak ya? Maupun ya kita mahasiswa yang udah lama gitu, yang udah tua, mahasiswa tua gitu, masih agak bingung kalau ketika wawancara gitu. Mungkin ada nggak tips sama cara kita menghadapi wawancara itu? Oke. Kan pertama aku ini dulu intermezzo dulu ya. Iya. Kan aku dari Inhum, Iya. Informasi dan Humas. Nah, wawancara BI itu kebetulan kita belajar tentang suku bunga. Suku bunga itu masuknya kemana? Ke Ekonomi Iya. kan. Nah, itu nyimpang banget dong. Nah, waktu mau wawancara tuh kan aku tanya-tanya ke teman-teman aku yang kebetulan udah terima beasiswa BI yang tahun sebelumnya. Pokoknya lo harus bisa belajar tentang suku bunga lo harus tahu cara inflasi itu apa, terus Bank Indonesia itu sejarahnya apa, gubernurnya sekarang siapa nih. Nah di situ tuh aku langsung belajar sampai SKS 1 malam tuh aku belajar. Aduh masa kita gue humas tapi kok malah belajar ekonomi. Nah tapi pas besoknya wawancara bener keluar itu semua pertanyaannya, kayak kamu tuh tahu nggak suku bunga itu apa, terus kalau inflasi misalkan naik kamu harus ngapain. Nah di situ aku untung udah mempersiapkan catatan kayak kalau misalkan aku nggak bisa jawab. Nah poinnya teman-teman, kalau misalkan nggak bisa jawab wawancara dari HR-nya beasiswa, itu jangan asal kayak gitu, jangan. Bilang aja kayak, maaf Bu, sebelumnya saya tidak tahu jawabannya, mungkin kalau misalkan saya keterima beasiswa, saya akan mencari tahu jawabannya, gitu jawabannya. Kalau misalkan kita nggak tahu. Iya, jangan lebih baik kayak kita, ya tadi yang Kakak jelasin kayak minta maaf, terus kayak kita bakal nyari tahu kalau kita udah keterima. Iya, gitu. Oke, mungkin berarti dasarnya itu kalau kita setiap mau ngikutin wawancara, misal suatu beasiswa, kita tuh harus paham dulu ya kayak apa itu beasiswanya, terus dasar si pembuat beasiswa itu dari mana, kayak misal tadi BI kan, jadi hubungannya sama ekonomi gitu. Mungkin nanti beasiswa dari lain yang nggak berhubungan sama ekonomi, cuman berhubungan sama si beasiswanya itu dari mana asalnya gitu. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Kak ya, mungkin cara meyakinkan diri agar kita tuh nggak insecure gitu Kak dalam mengikuti beasiswa itu gimana sih Kak? Kalau buat gak insecure, pasti semua orang insecure sih menurut aku. Tapi jangan jangan bikin insecure kalian itu kayak menguasai diri kalian, harus dilawan. Kalau misalkan lebih ke pertemanan juga, misalkan pertemanan kalian tuh, di lingkungan pertemanan kalian tuh ngemotivasi kalian apa enggak gitu. Nah kalau misalkan pertemanan kalian malah kayak udahlah nggak usah coba beasiswa, kalian ntar juga ketolak lagi. Nah itu bikin kita jadi iya ya dia juga nggak daftar, gue juga nggak daftar lah. Nah untung alhamdulillah pertemanan aku tuh yang bikin aku jadi motivasi. Mungkin kalau dibilang FOMO sih FOMO karena kemarin tuh aku daftar tuh berempat, tapi yang lolos cuma 2 orang. Tapi di situ kita nggak yang kayak iri-irian, nggak iri hati gitu, enggak sih alhamdulillah. Cuman kita jadi saling kayak nge-backup kalau misalkan nanti pendaftaran buka lagi boleh dicoba lagi gitu. Kayak kita ngasih rahasia-rahasianya aja gitu. Solusi bener, support system. Oke, mungkin kita mau nyambung ke pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita sempat bertanya gitu ke teman-teman. Mungkin di sini ada teman yang bertanya, apa sih Kak manfaat yang kita peroleh atau kita dapetin ketika kita udah dapet beasiswa itu? Oke, pertama manfaatnya bisa ngebantu biaya kuliah kalian. Nah, karena kalau beasiswa kita dapat beasiswa, yang pertama tuh orang tua senang, kita juga senang. Kayak biaya kuliah tuh jadi gak berat gitu loh. Nah, buat manfaatnya sendiri sih itu sih yang aku rasain ya. Kalau beasiswa cair nih kayak awalnya tuh emang pengen dibuat uangnya pengen buat main, tapi enggak. Pasti buat biaya kuliah atau enggak kasih ke orang tua atau enggak setengahnya buat kita gitu kan. Nah,
Terus kalau buat manfaatnya sendiri juga bisa kenal relasi banyak. Di kan Undip ini kan nggak satu fakultas doang kan, ada 11-12 fakultas. Nah, di situ kita bisa kayak kenal, kebanyakan tuh emang anak FEB sih. Oh, anak FEB. Terus kita ya kemarin tuh sempat first gathering tuh kenalan satu kelompok kayak bonding gitu-gitu. Terus juga bisa kenal sama komsat-komsat yang lain, univ-univ lain gitu. Berarti intinya tuh nggak cuman kayak pendanaan atau dana atau lain-lain gitu yang kita dapetin, tapi yang dapetin lainnya itu kayak yang lebih besar relasinya gitu ya. Kayak, karena emang dasar emang nanti kita ngelanjutin hidup itu dari relasi gitu kan. Bener. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman ini ada, gimana sih Kak cara kita dapetin informasi beasiswa agar nggak ketinggalan informasi gitu? Yang tadi aku sempat mention juga, kalau buat gak ketinggalan informasi itu pokoknya harus sering-sering lihat di SSO ya, kalau misalnya anak Undip ya. Karena menurut aku tuh berguna banget, salah satu fasilitas yang berguna menurut aku di SSO, karena Undip itu kan kalau ada scholarship yang baru tuh langsung di-share kan di situ. Terus juga aku lihat di IG himpunan sama BEM, biasanya juga ada tuh kayak informasi beasiswa gitu kan. Nah, di situ aku coba-coba lihat untungnya tuh pas daftar beasiswa BI ini nggak yang begitu sulit untuk naruh surat, maksudnya untuk naruh rekomendasinya gitu. Nah, di situ aku juga cari tahu ini tuh BI ini buka kuota berapa orang, terus yang dilihat tuh apanya, nah gitu. Dan mungkin pas aku kebetulan tuh aku lihat, oh dilihatnya prestasi nih, yaudahlah aku masukin semuanya gitu. Makanya alhamdulillah terima. Berarti intinya tuh yang penting kita mau nyari tahu gitu ya, kayak jangan kayak kita leha-leha tapi pengennya keterima beasiswa gitu tuh. Iya, jangan. Berarti kayak berdasarkan yang tadi Kakak sebutin gitu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga. Gimana sih cara kita ningkatin peluang kita dalam keterima dalam program beasiswa itu, boleh kayak cara dalam yang udah Kakak dapat gitu di Bank Indonesia, ataupun Kakak mungkin punya cara atau trik and tips lainnya dalam beasiswa lainnya gitu selain yang Bank Indonesia. Kalau buat tips and trik yang beasiswa lainnya ya, mungkin itu kebetulan tergantung beasiswanya sih. Misalkan ada yang mau daftar beasiswa BNI atau Mandiri yang bank-bank gitu. Nah, emang biasa tuh kalau beasiswa tuh kebanyakan buka tuh bank. Dari bank. Nah, kalau misalkan emang dari bank-bank gitu, biasanya mereka itu HR itu lebih fokusin ke anak-anak yang minat yang mau untuk ngembangin potensi diri mereka. Kayak misalnya di perkuliahan nih anak bisa nih dari pengalamannya, IPK-nya, terus juga pas wawancaranya nggak gugup, nggak bisa jawab semuanya, itu HR tuh pasti bisa langsung ngelirik gitu loh. Nah, kalau buat di riset sendiri sih biasanya ada tuh di Google, biasa kan kalian kan ini kan Gen Z kan suka buka-buka Google kan. Nah, itu biasa ada kayak cara persyaratan pendaftaran beasiswa. Nah, itu bisa muncul kayak ada harus mempersiapkan ini atau ini. Nah, kebetulan waktu aku mau masuk beasiswa Bank Indonesia ini, aku kebetulan lihat di Twitter cara-cara tips and triknya. Gitu. Berarti efek kayak kita main media sosial, salah satunya ya efek bagusnya gitu, efek baiknya cara penggunaan baiknya itu ya kayak kita nyari-nyari segala sesuatu yang emang bermanfaat gitu buat kita. Mungkin tadi berdasarkan yang Kakak sebutin gitu tuh, mungkin dari yang Kakak sebutkan semuanya itu terutama yang Bank Indonesia gitu Kak, dari tadi kan prestasi, mungkin dari IPK, ada nggak sih Kak rata-rata tuh minimal IPK-nya berapa sih Kak buat setiap beasiswa gitu? Mungkin biar nanti para mahasiswa baru tuh nyiapin, emang nargetin biar entah mereka bikin list atau enggak gitu kayak Kakak, tapi mereka tuh punya target bahwasannya mereka tuh jangan ada sampai di bawah IPK yang jadi minimal syarat buat masuk ke beasiswa gitu. Ini aku spill IPK nggak apa-apa? Boleh sih. Boleh. Karena kan pasti bagus kan. Alhamdulillah, jadi waktu semester 1 kan dulu aku online kan. Online sama semester 2. Nah, semester 1 itu awalnya gak mikir sih kalau misalkan kita punya IPK-nya, aku kira tuh susah cara dapetin biar 4 itu susah. Tapi pas aku kemarin online, apa karena online kali nih ya, aku mikir gitu. Nah, itu alhamdulillah aku semester 1 tuh dapet 3,87. Nah, itu aku kira 3,87 itu udah termasuk jelek. Ternyata kalau di Unip itu kumulatif tuh di atas 3,5. Nah, terus semester 2 itu aku juga agak menurun sih, karena semester 2 itu lebih ke banyak kita harus buat event gitu. Nah, di situ aku agak turun jadi 3,80 gitu. Turunnya cuman koma-koma. Iya.
Tapi pas semester 3, 4, 5, gimana nih ya cara gue biar ngestabilin IPK. Nah, di situ aku tuh lebih ke kayak misal nih, emang kuliah itu biasanya kan bawaannya gimmick ya, anak mahasiswa ya, kayak cuman bawa tas tapi isinya juga nggak ada isinya kan. Nah, kemarin tuh aku waktu semester 3 tuh mungkin karena first time offline kali ya kuliah. Jadi aku bawa banyak nih buku. Aku beli-beli buku pokoknya tentang tentang humas, tentang arsip, aku beli buku. Terus berguna sih waktu perkuliahan. Misalkan dosen, kan kalau dosen itu cuman kayak dia ngejelasin habis itu tanya jawab kan. Nah, aku alhamdulillah masuk aktif di kelas, kayak suka jawab, suka presentasi tuh juga maju tuh, jadi aku moderator, jadi yang apa ya, yang bagian leaderingnya gitu. Nah, di situ aku ngerasa kalau kita ngedeketin dosen atau kita aktif di kuliah itu IPK tuh bagus. Pas kayak gitu, yaudah semester 3, 4, 5 udah 4 naik 4 gitu kalau berarti sampai sekarang masih 4. Iya, kalau totalnya sekarang 3,91. Alhamdulillah. Gitu ya. Berarti tapi kalau buat minimal rata-rata gitu Kak, dari mungkin Bank Indonesia sendiri aja Kak, itu tuh kayak minimal IP-nya berapa sih Kak? Kalau di kemarin di Gap tuh aku lihat pokoknya di atas 3,7-an. 3,7. Mungkin kalau selain yang Bank Indonesia gitu Kak, apakah ada yang lebih rendah syarat minimal IPK-nya ataupun ada yang malah lebih tinggi gitu? Kalau yang aku ikutin kemarin sih kebanyakan pokoknya di atas 3,5 sih, di atas cum laude itu. Pokoknya kalau 3,5 itu kalian udah termasuk cum laude, udah termasuk bagus IPK-nya, tapi asalkan ditekenin lagi ada berkas pendukung, misal kayak SKTM atau mungkin ya tadi prestasi atau mungkin aktif organisasi gitu sama esai. Berarti emang balik lagi ke poin utamanya kita harus balance gitu ya, kayak harus balance antara akademik sama non akademik gitu ya kayak. Oke. Mungkin tadi kan kita udah banyak nih nanya pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin dari kakak sendiri gitu, ada nggak sih Kak kayak saran atau masukan buat para mahasiswa, ya entah mahasiswa baru atau mahasiswa tua kayak saya gitu. Jadi kayak buat kedepannya gitu kuliahnya bisa lebih kayak gimana kuliahnya agar bisa ngikutin kayak jejak kakak gitu, kayak ya scholarship dapet, akademik dapet, non akademiknya dapet gitu. Mungkin motivasi kali ya, motivasi aku buat kalian semuanya nonton ini, mungkin jangan mikir diri kalian tuh nggak bisa, coba aja. Pokoknya setiap hal yang menurut kalian menarik atau mungkin menurut kalian bakal ada jenjangnya ke depan, coba dulu. Buat gagal nggak usah dipikirin, gagal pasti gagal, cuman setelah gagal pasti bakal ada kayak misalkan kita ada badai, pasti setelah badai ada pelangi dong. Nah gitu, jadi kalau dari aku semangat terus, is just of a beginning. Jadi gak usah terlalu insecure juga. Terus juga harus bisa buat skala prioritas di diri kalian. Good luck. Oke, mungkin motivasi yang emang walaupun kedengernya sepele tapi karena disebut sama kakak mungkin jadi kayak kita terenyuh, kita bakal ke motivasi gitu buat ngikutin jejak kakak gitu. Apalagi ya berdasarkan mungkin dari CV kakak juga bakalan kita mau ngikutin jejak CV kakak gitu yang isinya akademik, prestasi lain-lain yang emang ngeruntut, yang emang bagus gitu tuh. Mungkin dari segi pertanyaan mengenai lain-lain gitu, mengenai yang kita udah bahas itu mungkin cukup dan sangat-sangat mungkin belum sangat cukup tapi udah kayak dapat inti-intinya lah yang bakal kita bisa raih gitu tuh, yang bisa kita ambil dari sesi pembicaraan kali ini gitu. Mungkin sekian yang dapat kita bincangkan gitu ya kayak. Mungkin sekian juga dari saya moderator pada hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa karena isinya tadi emang poin-poin penting banget yang bakal kita dapetin, apalagi khusus buat para mahasiswa baru gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya, para mahasiswa PTRP atau mahasiswa lainnya, mungkin boleh ditonton dan didengar langsung kapanpun sama dimanapun sesuai keinginan kalian. Tapi jangan lupa ditonton dan diresapi ya isi dari poin-poin yang udah Kak Bunga sampein gitu. Mungkin di sini sebelum kita penutupan kita mau jargon dulu nih. Mungkin buat Kak Bunga boleh ikutin ya jargonnya. Boleh. Oke. Mungkin jargonnya tadi yang nanti saya sampaikan kayak Himaparta Kabinet Kolaborasi Aksi 2024. Kita nanti ngomong ciptakan kolaborasi, gelorakan aksi. Oke. Mungkin kita sekarang ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Kabinet
kolaborasi aksi Hima Parta 2024. Ciptakan kolaborasi, gelorakan aksi. Yeay, terima kasih Opang. Terima kasih, Kak.